Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Triani, mahasiswa PPK Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal. Saya akan memaparkan perjalanan pendidikan nasional untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pendidikan sebelum kemerdekaan atau pada zaman kolonial dan pendidikan setelah kemerdekaan. Sejatinya, pelaksanaan pendidikan saat zaman kolonial, rakyat hanya diajarkan untuk menulis, membaca, dan menghitung seperlunya saja. Pada zaman ini, pendidikan hanya diperuntukkan bagi calon pegawai dan rakyat yang akan dijadikan pembantu dalam mendukung usaha pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan saat sebelum kemerdekaan dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama, pendidikan kolonial di zaman VOC dan Hindia Belanda pada tahun 1854, kemudian pendidikan zaman etik dan kebangunan nasional pada tahun 1900 hingga 1908, dan yang ketiga, pendidikan zaman bangkitnya jiwa kemerdekaan pada tahun 1920 hingga 1922. Pada tahun 1854, para bupati menginisiasi untuk mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya diperuntukkan bagi calon-calon pegawai saja. Selanjutnya berangsur-angsur terbentuklah sekolah Bumi Putra yang hanya terdiri dari 3 kelas. Pada zaman itu, pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada anak-anak Indonesia untuk memasuki sekolah. Namun tetap saja, pendidikan dan pengajaran hanya diperuntukkan bagi dokter Jawa. Jadi, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada tahun 1854 semata-mata hanya digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan-perusahaannya sendiri. Kemudian pada tahun 1900 hingga 1908, di mana pendidikan dan pengajaran masuk dalam fase zaman kebangunan nasional. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada zaman itu tidak lepas dari intelektualisme, individualisme, materialisme, dan kolonialisme, serta sama sekali tidak mengandung cita-cita kebudayaan. Namun pada saat itu, cita-cita Raden Ajeng Kartini sudah mulai mengandung jiwa-jiwa nasional, dan cita-cita dari Dr. Wahidin Sudirohusodo sudah membayangkan mengenai aliran kultural. Namun tetap saja teknik pendidikan dan pengajaran belum berubah dan tetap menggunakan corak warna jiwa kolonial. Selanjutnya tahun 1920 hingga 1922, pendidikan dan pengajaran masuk dalam fase zaman bangkitnya jiwa merdeka. Pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru untuk merubah pandangan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru tersebut seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Cita-cita untuk merdeka sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Kemudian pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Taman Siswa ini merupakan satu langkah gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik serta suatu langkah kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, pendidikan dan pengajaran setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pendidikan mulai menghilangkan paham-paham pendidikan kolonialisme. Pendidikan di Indonesia mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan. Pendidikan dilakukan dengan menambahkan nilai-nilai kebudayaan, sikap berpikir kritis, dan problem solving, kecakapan komunikasi, kreatif dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Setelah kemerdekaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan akan memerdekakan manusia dari aspek lahir dan batinnya. Jadi, melalui pendidikan, manusia dididik melalui otonomi berpikir dan mengambil keputusan martabat serta mentalitas demokrasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut kemudian diimplementasikan pada kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Esensi dari kurikulum merdeka adalah merdeka belajar, yang dapat diartikan peserta didik dan guru diberikan kebebasan dalam berpikir sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa yang merdeka. Karena guru dan peserta didik dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Kebebasan di sini bukan berarti peserta didik dapat dengan bebas dan asal-asalan dalam belajar, tetapi kebebasan di sini bagaimana peserta didik dapat mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam dirinya, sehingga dapat terrealisasikan tujuan pendidikan, yaitu untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik diharapkan dapat mengembangkan potensi dalam diri peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profilnya. Lalu, bagaimana menjadi pendidik yang baik? Sejatinya tugas menjadi guru tidak hanya untuk mengajar dan mendidik, namun seorang guru juga harus dapat menginspirasi. Berdasarkan semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Sungtuodo, Ing Madyo Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang memiliki makna di depan memberi teladan, di tengah membangun cita-cita, dan di belakang mengikuti atau mendukung. Dari semboyan tersebut, sebagai pendidik, diharapkan kita dapat memberikan pembelajaran
pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan saja, tetapi juga pembelajaran yang berpusat pada pengembangan potensi setiap peserta didik sesuai dengan kodratnya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.